Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dodi Krismania dari kelas PJKF dengan NIM 6243 111013. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kontraksi otot. Untuk pembahasan materinya, ikuti pas selanjutnya. Jadi teman-teman, dalam memahami mekanisme kontraksi otot, yaitu untuk lebih mendalamnya dengan memahami fungsi tubuh manusia secara mendalam. Proses ini terlibat dalam berbagai aktivitas sehari-hari, dari gerakan sederhana hingga fungsi vital organ. Pengetahuan tentang kontraksi otot dapat membantu dalam mendiagnosis dan menangani berbagai kondisi medis. Jadi teman-teman, inilah dia pengertian dari mekanisme kontraksi otot, dan sebelahnya ada gambar otot. Selanjutnya yaitu struktur dari mekanisme kontraksi otot atau struktur anatomi otot, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu serabut otot. Otot terdiri dari serabut-serabut otot yang tersusun secara paralel. Setiap otot mengandung banyak myofibril, unit kontraktil terkecil. Yang kedua yaitu sarkomer. Sarkomer adalah unit fungsional terkecil dari serabut otot, terdiri dari filamen tebal atau miosin dan filamen tipis atau aktin yang berselang-seling. Yang ketiga yaitu saraf motorik, yang artinya setiap serabut otot diinervasi oleh satu neuron motorik, sehingga rangsangan saraf ini memicu kontraksi otot yang terkoordinasi. Selanjutnya ini adalah gambar struktur daripada mekanisme kontraksi otot. Dan juga ada prinsip dasar mengenai kontraksi otot terbagi menjadi 3, yaitu aktivasi, interaksi, dan relaksasi. Aktivasi yaitu rangsangan saraf motorik yang menyebabkan pelepasan ion kalsium di dalam serabut otot. Yang kedua yaitu interaksi, yang artinya ion kalsium memicu interaksi antara filamen aktin dan miosin yang menyebabkan kontraksi. Yang ketiga yaitu relaksasi, yaitu setelah rangsangan berhenti, kalsium ini diserap kembali ke dalam retikulum sarkoplasma menyebabkan otot relaksasi. Jadi teman-teman, inilah dia prinsip dasar mengenai kontraksi otot. Selanjutnya yaitu peranan kalsium dalam kontraksi otot terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pelepasan kalsium, dan yang kedua yaitu peningkatan kalsium, dan yang ketiga aktivasi kontraksi, dan yang keempat relaksasi. Jadi pelepasan kalsium ini merupakan suatu rangsang saraf yang menyebabkan pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma ke sitosoi serabut otot. Yang kedua yaitu peningkatan kalsium. Kalsium berkaitan dengan troponin, mengubah posisi tropomyosin sehingga situs ikatan aktin terekspos. Dan yang ketiga yaitu aktivasi kontraksi, yang artinya interaksi aktin sampai ke myosin dipicu, yang menyebabkan kontraksi otot sehingga banyak kalsium. Semakin banyak kalsium dan semakin kuat kontraksinya. Jadi begitulah aktivasi kontraksi. Yang keempat yaitu relaksasi, yang artinya saat rangsangan berhenti, kalsium diserap kembali ke retikulum sarkoplasma yang menyebabkan relaksasi otot. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kontraksi otot terbagi menjadi 4, yaitu latihan, nutrisi, kelelahan, dan suhu. Yang pertama yaitu latihan. Aktivitas fisik meningkatkan kekuatan dan juga ketahanan otot. Yang kedua itu nutrisi. Asupan nutrisi yang cukup, terutama protein atau gizi, penting untuk pemulihan otot. Yang ketiga yaitu kelelahan. Kelelahan dapat menurunkan kemampuan otot untuk berkontraksi secara maksimal. Dan juga suhu tubuh yang terlalu rendah atau tinggi
dapat menghambat kontraksi otot. Jadi inilah dia faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kontraksi otot. Selanjutnya yaitu implikasi klinis gangguan kontraksi otot yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, kelemahan otot. Yang kedua, spasme otot. Yang ketiga, kelelahan otot. Dan keempat, kontraktur. Yang pertama adalah kelemahan otot. Jadi kelemahan otot ini terjadi pada saat gangguan pada sistem saraf atau otot dapat menyebabkan kelemahan otot dan kesulitan dalam pergerakan. Yang kedua yaitu spasme otot, artinya peningkatan kontraksi otot yang tidak terkendali dapat menyebabkan nyeri dan gangguan pergerakan. Yang ketiga yaitu kelelahan otot. Ini terjadi pada saat kondisi seperti miastenia gravis yang dapat menyebabkan kelelahan otot yang sangat cepat saat melakukan aktivitas atau pergerakan. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu kontraktur, yang artinya kontraksi otot yang terus-menerus yang dapat menyebabkan deformitas sendi dan keterbatasan pergerakan. Jadi dalam mempelajari mekanisme kontraksi otot ini sangatlah penting bagi mahasiswa untuk mengetahui bagaimana sih pekerjaan mekanisme kontraksi otot. Jadi demikianlah penjelasan singkat dari saya. Untuk lebih memahaminya, berikut ini saya akan menampilkan video bagaimana perjalanan atau video mengenai mekanisme kontraksi otot. Terima kasih. Ketika kita bergerak seperti berlari, mengambil sendok, atau memeragakan biaragawan, kita menggunakan otot. Otot bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi.